Citra Multiplasenta ini seorang komika. Iya. Suami saya DPR. Apa tuh? Driver. Jadi gitu aja Mbak, ada yang ringan-ringan aja, emang sehari-hari kan suami supir truk. Iya, kalau kemarin kan pengen bunuh diri sampai nangis 3 hari 3 malam, pakai kasur basah. Suami lagi kecelakaan, hamil, punya anak 5, makan aja rice cooker yang berkerak diairin lagi, terus dicetek lagi biar jadi bubur gitu kan, sampai mau bunuh. Kalau ngelihat sekarang, nyesel nggak waktu itu? Kenapa ya dulu gue pengen bunuh diri, pengen ngebahagiain mama, gimana caranya? Aku ngasih mama duit yang banyak. Oh ya, ngasih mama duit yang banyak, terus ngasih apa lagi? Ngasih cincin buat mama. Itu bisa beliin kue ulang tahun anak 250.000. Apa namanya, kata saya kan mahal itu. Orang kalau ulang tahun kan nggak pernah kayak orang-orang dirayain gitu. Mau kembali sama aku nggak? Wow, emang bisa. Ada job stand up apa Dana? Nggak ada job stand up, nemenin aku aja. Mau, iya. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di Diare kali ini Ray kedatangan komika cantik, jelita, dan paling bersinar, ya kan? Silakan memperkenalkan diri. Iya, saya Mpok Citra Multiplasenta. Citra Multiplasenta ini seorang komika. Iya. Komika yang ikutan ajang stand up komedian di Suci apa di Suca? Belum ikut dua-duanya. Oh, belum ikut dua-duanya. Pernah sih ikut Suci, belum lolos. Kemarin yang kompetisi yang sekali menang, bukan yang kompetisi bergulir. Oh, yang sekali habis itu di mana? Di ajang Kompas apa? TV. Di Kompas Playground. TV. Namanya apa? Kompas TV Suci Playground. Oh, Bukan yang Kompas Suci TV besar. Suci Playgroundnya. Bukan yang menang. Juara 1. Weh, congratulations. Pada saat itu bawain materi apa? Bawa materi pecel. Pecel, gimana sih materi pecelnya? Aku belum lihat deh. Sehari-hari saya bekerja di bidang vegetable with sauce nut gitu. Tukang pecel gitu. Iya. Itu bikin sendiri, terus jualannya pakai sistem MLM. Mulut lewat mulut, pecel gitu materi itu. Bukan multi level marketing. Berapa menit tuh bawain? 5 menit. 5 menit. Sama saya kan orang miskin gitu, anaknya banyak, 5, makanya namanya Multiplasenta. Oh gitu. Peliharaan pejabat gitu Oh, materi coba itu. pengen denger lagi deh. Saya peliharaan pejabat. Kan pasal 34 ayat 1, fakir miskin dipelihara oleh negara. Gitu. Jadi materi tentang kemiskinan, tentang sehari-hari kayak rumah tanah. Saya tinggal di terminal Pulau Gebang. Kalau di film bioskop kan ada perempuan tanah jahanam. Plus saya mah perempuan tanah garapan gitu. Rumah saya lantainya masih tanah. Enak punya rumah tanah, Mbak. Kalau ngeludah langsung kering gitu. Gak pernah ngepel. Makanya pengen punya rumah kayak gini. Ini mah kalau ngeludah kepleset ya. Licin kan dia. Iya gitu. Jadi sehari-hari aja. Kayak rumah kan gubuk gitu. Kalau habis makan tinggal tusuk giginya ngambil dari triplek gitu. Tinggal motek gitu keseharian. Malah menang. Jadi dari penderitaan gitu udah jadi tragedi, jadi komedi. Kan kalau di stand up komedi itu kan tragedi jadi komedi. Jadi kita tadinya kan malu gitu, miskin, tapi sekarang gimana cara kita berdamai sama kemiskinan gitu. Terus mau diapain lagi, orang udah miskin ya, caranya berusaha. Kalau mau kaya, kalau mau nangis juga kan ngerubah nasib. Jadi gitu dari stand up, alhamdulillah malah ada rezekinya jadi juara 1. Oke, itu materinya bikin sendiri? Jadi, cara nulis materi diajarin apa? Sebelumnya lihat YouTube kan, waktu itu pertama kali
belum gabung komunitas, cuma nonton di YouTube. Jadi kan saya waktu itu pernah depresi gitu, mau bunuh diri. Kenapa? Ya itu karena miskin, anak banyak. Miskinnya tuh miskin banget, itu sampai buat makan aja susah. Terus suami juga waktu itu kerjaannya juga belum stabil lah, kerjanya kadang kerja kadang enggak gitu. Benar-benar karena ekonomi. Terus di tengah itu hamil pas COVID gitu, suami habis kecelakaan, kakinya patah, nggak bisa kerja, saya hamil. Banyak deh gitu, kayak buat makan bingung sehari-hari. Saya kan kerja waktu itu cuman cuci gosok aja gitu. Terus lihat stand up di YouTube tuh, stand upnya Coki Anwar, terus kehibur, ketawa. Saya kata saya lucu nih, kayaknya saya bisa kayak gini gitu. Terus nyoba, dulu kan nggak ada Instagram, nggak punya apa, cuma punya Facebook. Terus nyari-nyari ada komunitas di Facebook, tapi komunitas di Facebook cuman stand up di tulisan doang gitu, di materi. Saya nyoba tuh ngetik materi, lucu katanya, lucu nih Po, coba cari panggung gitu. Siapa tuh yang bilang? Di komunitas ada itu. Facebook namanya SKTM, stand up komedi tidak mampu gitu. Aslinya kan surat keterangan tidak mampu tuh, emang orang miskin semua itu yang kumpul. Oh jadi ada komunitasnya? Ada. Jadi udah coba cari panggung, dapet tuh di kafe apa ada flyer. Terus di kafe itu dapat makan, dapat pizza apa tuh, ada mozzarellanya gitu, sama bawa anak kan, anak di kafe itu. Dan itu gratis, free. Kan maksudnya nggak pernah makan gitu-gituan tuh, jarang kan. Alhamdulillah, anak aja sampai bingung, ini apa, dikirainnya cilung kan, tapi kok gurih lengket, ternyata mozzarella. Saking kita emang nggak pernah makan gituan, mana beneran. Jadi namanya pizza baru pertama kali tuh ya? Baru pertama kali dikiranya cilung yang jajanan di SD gitu kan, karena lengketnya sama ya, meler gitu. Allah. Udah dari situ kata saya, ini cuman ngomong doang gitu, dapat makan, itu belum dapat uang, makan doang sama minuman gitu kan, kalau beli lumayan. Terus nggak lama dari kafenya nyuruh ke situ, kayak seminggu sekali dapat transport. Itu dari situ. Dapat transportnya berapa duit? 100.000. Dapat transport 100.000. Itu udah seneng kan, ada buat bensin paling 20.000 gitu seminggu sekali. Terus kadang suka dapat dari kotak partisipasi kalau yang pengunjung. Udah dari situ ada lomba tuh di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, lombanya Zoom. Juara 1 dapat 3 juta. Itu ngomongin apa, materi apa? Materi pecel juga, Pecel sama lagi. saya masak. Waktu itu kan masak pakai kayu. Ini bibir saya kan seksi ya, belum di filler ini. Itu alami karena saya kalau masak tuh pakai kayu gitu, niup-niup bambu gitu. Jadinya masuk ke bambu gitu. Kayak gitu. Jadi seksi, alhamdulillah. Jadi nggak usah ditambahin lagi. Malah kayak dikecilin sangga nih. Biar imutan. Iya, jadi dari situ materi sehari-hari. Kayak BPK kan saya nggak tahu kalau BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Badan Pemeriksa Keuangan kan aslinya. Saya waktu itu nyebutnya karena emang nggak tahu kan, mama bodoh. Badan Pengawas Keuangan, katanya suka ngawasin gitu kan, kayak pengawas di konveksi galak gitu. Ini sama nggak sih kalau ngawasin keuangan, melotot lah pinggang. Dulu nggak ngerti, jadi dari kepolosan gitu BPK ternyata Badan Pemeriksa Keuangan. Terus kan saya aja dulu sekolah nggak lulus akuntansi kan susah gitu kan, kalau Badan Pemeriksa Keuangan dia meriksanya pakai kaca pembesar enggak gitu. Jadi dari situ udah juara 1, menang tentang nggak bilang BPK itu ternyata Badan Pemeriksa Keuangan. Salah sebut singkatan, saya bilangnya Badan Pengawas Keuangan. Katanya abis ini mau manggung juga? Iya, nanti malam. Oh, yang buat acara PPSU itu? Pentas seni. Itu mau bawaan materi apa? Tentang pasukan oren. Oh, jadi tentang ininya, tentang materi pasukan oren. Oh, gitu. Jadi selain materi pecel yang udah dibawain, materi apa lagi? Kan pecel udah sering tuh dibawain. Iya, materi pecel itu kan dibawain. Tapi dibawain lu menang melulu tuh. Sekarang udah nggak jualan pecel lagi. Sekarang jualan minuman bakteri baik. Ini alhamdulillah sih berkat stand up itu rezekinya. Udah kebeli apa aja? Kebeli motor. Beli cash? Enggak, second Tapi cash belinya? Iya, 5 juta waktu itu. Oh, 5 juta. Itu dari juara dikumpulin? 1. Kan waktu itu habis juara 1 BPK 3 juta. Terus juara 1 MPR 15 juta.
MPR itu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat di Di ma- gedung MPR. Oh, di gedung MPR. Heeh, Jadi stand up di gedung MPR. Iya, di depan pejabat. Wakil rakyat ya di Pak depan. Bamsud. Jadi Oh, gitu serius. Itu bawain materi apa tuh? tentang MPR juga kayak MPR. Saya juga sama dari MPR. Mak-mak penderitaan rakyat gitu. Suami saya DPR. Apa tuh? Driver. Jadi gitu aja mah udah yang ringan-ringan aja emang sehari-hari kan suami supir truk. Terus pada ketawa dong, pada ngakak dong. ketawa Pak Bamsud kayak Pak Bamsud Bapak mah kan kemarin camping dia. Waktu itu saya cari di Google dia habis camping tuh ke kata saya nggak usah camping, nggak usah jauh-jauh ke rumah saya aja, rumah saya mah tanah gitu. Kayak gitu camping di rumah saya gitu. Sama kan nama saya kan Citra ya, saya tuh suka dipelihara sama pejabat kan, pencitraan gitu. Nama-nama saya dibawa-bawa nggak pada bayar royalti lagi. Kayak gitu. Nah, tentang itu pencitraan, pecele citra, wena tenang gitu. Materi itu, tentu juara 1, 15 juta, melawan berapa ratus orang gitu. Oh, Jadi dari mana? Dari daerah pada ikut lomba, dari lomba video terus disaring terus tampil di gedung MPR. Biasanya kan kalau stand up komedian itu ada kombutnya ya. Ada yang bantu nulis materi. Iya. Itu biasanya siapa aja nih yang berjasa bantuin nulis materi? Apa benar-benar sendiri apa? Kalau 80% sih sendiri. 80% sendiri? Sendiri karena kan itu kan saya kebanyakan kayak main singkatan yang MPR yang suami driver. Paling kalau teman kayak ngebantu sedikit ini ditambahin lagi kayak materi pecel. Ada dibantu itu yang salad orang Arab yang pas keliling ada orang Arab saya tawarin tuh wan pecel wan what is salad itu pecel di salad orangnya nggak jadi beli masjid itu ada dari teman gitu sedikit lah disumbang. dari vegetable with sauce nut emang jualan saya gitu kan biar kelihatan keren pakai bahasa Inggris. Ada yang berjasa sih kayak Deki Sutrisna, Bang Latif LP, ada teman dari Bekasi suka ngasih tahu cara penulisan kan kalau stand up itu ternyata harus 1 menit 5 punchline. Jadi kalau kita kompetisi 5 menit itu harus dapat 25 punchline gitu. Waduh, berarti udah se-expert itu ya? Karena ada hitungannya berapa punchline-nya. Terus kadang kalau ditemain juri misalkan misalkan kayak waktu yang lomba Kompas TV pas mau lomba jurinya bilang kalau ada yang berani kritik pemerintah ditambahin 10 langsung tuh saat itu di tempat saya langsung nyari Apa tuh pada saat itu? itu yang saya peliharaan dulu nggak ngomong peliharaan pejabat bapak kan waktu itu dia motongin bansos tuh 10.000 itu dia bansos ceban buat jajan anak saya gitu cuma saya bingung saya yang dipiara dia yang dipenjara gitu. satir ya Jadi tadi cerita katanya sempat mau bunuh diri, emang sesusah apa sih? ya susah itu sampai buat makan aja susah sampai hari itu pernah nggak makan gitu seharian Kalau nggak sampai. makan itu gimana? Puasa? Iya, kadang ada kayak ada beras yang kerak-kerak di Magicom gitu dikasih air lagi dibikin bubur. Ngasih saat di Magicom kan kering-kering gitu. Direndam lagi, dicetekin lagi gitu jadi bubur buat makan bareng-bareng. Segitunya. Sampai mulung gitu dulu, mulung juga pernah bantuin ibu bersihin aqua gelas dikumpulin dijual. Itu tahun berapa itu? Sekilo tuh waktu itu 2000-an. Tahun berapa itu? Tahun 2020 kayaknya. Masih berapa 9 ya tahun 2000-an Pas tahun lagi 2000. Covid ya? Oh, jadi terus kemarin dapat hadiah 15 juta itu uangnya langsung dipakai apa? Dipakai waktu itu kan kelilit utang tuh buat bayar bank keliling 9 orang. Langsung dilunasin semua? Iya, langsung dilunasin semua sama PNM. Jadi udah sekarang alhamdulillah udah nggak punya utang. Jadi sekarang punya utang sama Biar sekali? dasar dulu kan kredit 2.000 gitu, sekarang udah enggak. Jadi sekarang punya tabungan? Belum. Belum. Terus sehari-hari buat sekarang seenggaknya sekarang punya atau stok beras lah, sekarang bisa nyimpen Berapa karung? beras sekarung. Sekarung? Kalau beli sekarang sebulan sekali karung yang gede gitu. Oke. Kan karena masak sehari 3 liter. Hah? Sehari 3 liter? Emang keluarganya ada berapa orang? Anaknya 5. Anaknya 5, Bujangan suami 2, 1. suami 1.
sama Pocita 6. Berarti 7 ya? Iya. 7 orang itu sehari 3 liter makannya. Karena kan masak pagi 1,5, nanti sore jam 3 masak lagi sampai malam 1,5 3 Oh, liter. jadi makannya tapi lauknya pakai kan? Pakai lauknya beli telur pecahan. Telur pecahan yang reject itu. Satu butir 1.000. Oh, di dada. Murah, iya di dada dicampurin terigu lagi. Campur terigu lagi. Biar banyak. Kan susah banget gitu buat makan. Itu telur satu itu makan berapa orang? Beli telur 5.000 kan 5, ntar dicampur terigu seperempat gitu. Jadi Kan dimakan rame-rame. Iya, dulu kan udah gitu kan saya tinggal di Tanah Garapan itu kan nanam-nanam pohon pisang, ntar jantungnya bisa dimasak, daun kelor gitu. Jantung pisangnya dimakan. Iya, sama pohon kelor daunnya buat disayur apa di dada telur gitu. Tapi sekarang udah punya lauk. Udah, alhamdulillah sih pas stand up comedy ini lumayan gitu, jadi bisa ngerasain itu ulang tahun tuh, bisa beli kue ulang tahun dia pertama kalinya itu. Seumur hidup bisa beliin kue ulang tahun anak 250.000. Apa namanya, kata saya kan mahal itu. Orang kalau kalau ulang tahun kan nggak pernah kayak orang-orang dirayain gitu. Beli itu sih yang paling waktu juara 1 lomba BPK 3 juta. Itu kan beli kue ulang tahun 2,5. Kue ulang tahun 250.000 itu gede, gede lah, bisa dipakai, bisa berapa orang itu dipotong-potong gitu. Itu sih yang paling berkesan kata saya waktu stand up itu. Kalau waktu juara 15 juta mah itu bisa, itu kan pertama kalinya 3 juta itu kaget sih, belum pernah megang uang segitu. Ya alhamdulillah bisa beli motor. Jadi dari hadiah itu bisa beli motor 5 juta. Bayarin utang kan lumayan. Jadi waktu dari stand up bisa ngehibur orang. Ya, saya juga terhibur, jadi pengen bisa ngehibur orang lagi gitu. Menghibur orang dapat uang juga. Itu nggak tahu kalau bakalan ini, taunya mah maunya ngehibur dulu gitu. Itu anak namanya siapa anak? Alma ya yang ini yang Alma gue. ini. Berarti dia beliin Pocita beliin kue buat Alma waktu ulang tahun kalinya. ke-6 kayak nggak salah. Terus komentarnya Alma gimana? Ya senang kan, soalnya kuenya gede. Dia ngomong ada apa? yang 100.000 kan kayak kecil gitu, ini 2,5 lumayan gede. Dia ngomong apa tuh? Itu ada hias-hiasan, ada airnya, ada bonekanya, banyak lah waktu itu bisa bagi-bagi tetangga. Walaupun ulang tahunnya numpang di rumah saudara, karena kan kalau di rumah susah gitu, sempit, temannya jelek juga. Jadi waktu itu beli ulang tahun ngundang teman-teman numpang di rumah saudara. Rumahnya agak garasinya lumayan gede gitu. Terus Alma komentar apa? Ya senang lah, mamanya bisa beliin kue. Kayak gitu. Nah, dari 15 juta itu langsung dibayarin utang. Sama ngerasain beli baju lebaran tuh kan waktu itu lombanya pas mendekati lebaran. Jadi ngerasain beli daging sampai 3 kilo. Kan biasanya beli daging 1 kilo dah, kadang beli ayam gitu. Ini beli dagingnya lebihan gitu biar bisa satu hari bisa makan 3 potong. Kan kadang kalau anak banyak, jangan banyak-banyak, ini satu potong takut yang lain gak kebagian. Kalau ini pas 3 kilo bebas mau makan berapa aja gitu. Gitu. Nah sekarang berarti nanti abis ini ngejob lagi nih ya? Ya malam. Berarti kalau dihitung itu sebulan ada berapa job nih? Kalau sekarang nih? Sebulan bisa 3 kali lah. Sebulan bisa 3 kali. Nanti November ada itu di Taman Ismail jadi narasumber. Itu kalau kayak gitu dibajetin gak sih? Maksudnya saya sekarang rate-nya udah segini gitu, atau gimana kalau orang misalnya? Kalau tergantung sih, kayak acara Karang Taruna kan kita tahu keadaan uang kas RT gitu paling berapa. Tapi kalau kayak corporate kayak dari partai mah gede kan gitu. Udah tahu ya. Awalnya mah lahan basah itu. Emang lahan basah kayak gimana sih? Subur, ditanamin apa aja tumbuh. Oh gitu. Nah terus awal mula Empo memutuskan untuk yaudah gue ikutan stand up comedy karena kan ibu-ibu ya kan gitu, di antara orang-orang masih pada muda tua bisa kan. Terus milenial lah, kalau milenial kita ibu-ibu yang nekat gitu untuk bikin stand up comedy. Apa yang bikin kayaknya gue bisa nih gitu? Ya itu karena yang tadinya saya depresi nangis itu kan 3 hari 3 malam ya sampai basah kasur tuh. Campur sama pola anak saya.
Iya, terus saya sedih banget gitu. Jadi pas lihat stand up-nya Coki Anwar saya terhibur kan. Jadi saya aja yang lagi down, lagi sedih gini terhibur. Saya juga pengen ngehibur orang. Awalnya gitu doang udah karena makasih dah sama dia udah lucu gitu. Padahal mah aneh. Iya, materi. pada saat itu waktu Coki ngebahas materi apa sampai yang Mpok selamat malam orang-orang lemah itu kan saya lagi lemah banget. Yang katanya kalau nonton bioskop menghadap layar, saya menghadap proyektor gitu. Dia kan orang kuat gitu. Dia kan tentang orang kuat jadi kayak saya juga bisa tuh kuat Iya, kayak masa dia. lemah sih gitu ya. Masa kita gitu udah dari itu. Terus tadinya sih juga nggak yakin maksudnya bisa. Tadinya cuma pengen kayak nyari hiburan stand up terus nyoba kan di kafe itu. Terus tuh dapat makanan. Jadi dari situ kan kayak jarang makan gitu-gituan. Dari makanan aja dah sama dapat bensin 100.000. Kita ya kalau mulung aja sekilo cuman berapa 2.000 perak kan. Gelas aqua gitu. Nah, alhamdulillah dari stand up sampai menang 3 juta itu sebulan gaji tuh. 2 kali gaji 3 pintu kan saya waktu itu nyuci gosok tuh 3 pintu. 3 pintu aja sebulan paling cuma 2 juta. 3 pintu sebulan 2 juta. Iya, kan Berarti satu pintunya 700. kan nyuci gosok doang, pulang nggak ngepel nggak apa itu. Terus sekarang nggak nerima cuci gosok lagi dong ya? Ada sih yang ada majikan deket gitu masih kalau kadang disuruh masak. Sekarang jarang nyuci gosok dia udah punya laundry sekarang. Jadi saya paling masak di rumah dia. Oh, masak bisa? Bisa. Pintar masak? Bisa alhamdulillah. Kan Masak kadang apa kita aja? jualan urap, pecel, pepes, botok. Oh, masak apa aja ahlinya? Itu masakan pepes, botok. Tahu botok nggak? Botok yang buat filler ini, buat muka. Bukan, itu pete Cina dibungkus daun, pakai teri, pakai kelapa namanya botok. Asli mana sih, Mpok? Betawi ya? Aslinya Jawa. Oh, asli Jawa. Kalau pulang kampung sih ke Lampung. Oh, berarti daerah Jawa Lampung. Lampung. Cuman udah lama di sini. Iya. Udah ke Lampung. Tinggalnya di Bekasi. Di Pulau Gebang, Oh, di Pulau Gebang. Jakarta Timur. Jadi stand up komedi sekarang profesinya apa aja? Sekarang jadi jualan bakteri baik keliling, minuman. Jualan bakteri baik. Kenapa pengen jualan bakteri baik? Tadinya sih itu nyari materi buat stand up, kan materi pecel kan udah habis kan, udah basi lah. jadi harus menjiwai profesi lain. Ya harus ganti materi juga Ganti sih. materi. Ya. Enggak pengen nyoba pekerjaan itu kan ada gaji bulanannya. Dan fleksibel ya waktunya ya. Iya. Cuman kalau di itu target, jadi saya pengen balik di tukang pecel lagi aja dah. Kalau nggak tembus target gimana? Iya kalau nggak tembus target gajinya yang nggak sampai 4 juta. Jadi kan dia hitungannya per botol gitu, ngisi warung-warung. Terus kan kalau dapat area di komplek kadang susah mencet belnya tinggi, pagar kita teriak nggak keluar. Itu kan suka pakai sepeda ya, Digonggongin, sepedanya iya. dikasih atau enggak? Enggak, itu Sendiri? kita nyicil. Kalau mau cicil bisa, kalau mau beli sendiri. Yang dikasih itu seragam, tas, atribut. Pada saat jualan bakteri baik itu ada yang kenal. Sekarang Pok sih Citra ya gitu. iya sekarang sih alhamdulillah udah dapet privilege saya. Oh gitu. Gimana tuh? Nggak bayar parkir. Oh, nggak bayar Sekarang, parkir. Kalau ke Indomaret sekarang udah nggak bayar parkir. Dulu kan bayar 2.000, kadang ada yang kenalin, udah nggak usah bayar parkir gitu, lumayan hemat 2.000. jadi dari artis itu penghematannya 2.000 perak ya. Tapi kan kalau 5 kali ke Alfa 10.000 lumayan. Berarti sekarang anak sering jajan dong ke Ya swalayan. alhamdulillah ke swalayan mah enggak, cuman paling enggak sekarang masak seminggu sekali lauknya ayam lah gitu. Oh, Dulu ada mah- peningkatan lah ya. Untuk buat makanan aja dulu udah. Karena kalau rumah mah masih yang gubuk, nanti pelan-pelan itu masih jauh kalau dikontrak TV itu bentar ya. Mudah-mudahan. Iya, ada Kalau perbedaan nggak? endosan. Gue nih sekarang artis nih gitu kan. Terus keliling-keliling kampung, masa gue jualan? Enggak, masih jualan. Tadi mau kesini kan dijemput sama Melon tuh. Ketemu tukang ojek, ada yang kenalin, terus sambil ngobrol beli Yakul, dia mau berangkat mau kesini nih, lumayan dapat penglaris tadi di jalan. Ada yang beli. Jadi masih sama tadi kan pagi-pagi, ini hari Minggu pagi jualan ke Senam. Tadi kan kata Melon jam 9 saya udah rapi, dia jemputnya no lama. Itu tahan lama itu bakteri baik itu. Dia kalau di kulkas lama, dia kan expired 1 bulan. Expired 1 bulan.
Oh, lama juga Cuman ya. dia harus di kulkas. Harus di kulkas. Enggak, sebulan cepet lah, kan dia tanpa bahan pengawet. Tapi kan dengan kayak sebulan 3 kali manggung itu nggak cukup ya untuk menghidupi biaya hidup sebulan. Ya cukup, tapi kan Kenapa masih jual keliling-keliling? kan kalau jualan itu kan pasti, kalau job kan kadang kayak nggak tahu aja kalau Oh lagi ya, nggak ada. pasti lah ya. Takut. Apa nggak berpikiran punya manajer gitu biar Ya dipromosiin? saya masih ini bet mbak, masih pemula banget kayaknya, pikirannya jauh. Sekarang mah bisa udah punya beras sekarung aja udah seneng banget. Tapi kan Po Citra kan lucu. Iya, Kalau dipromosiin kan jobnya tambah banyak, Iya tambah sih, sering. amin ya Allah, alhamdulillah. Nggak membuka lowongan manajer Po Citra. Pengen di mana, tapi waktu itu pernah dibohongin sama Pernah dibohongin? manajer, iya. Gimana tuh dibohonginnya? Bilangnya dari sono segini, totonya nggak segini, totonya bagi 2 sama dia. Oh, Pokoknya intinya dia dapat lebih banyak lah dari saya. Ibaratnya dia 700, saya 300 gitu. Ibaratnya gitu. oh harusnya kan ada perjanjian di awal. Kalau kamu misalnya cuma 20%. Lah saya mah dulu mah lagi baru-baru stand up ya. Dikasih nasi kotak aja udah senang, ST gitu. Terus pernah jauh-jauh nggak dibayar, pernah udah stand up. Kok bisa? Gimana itu ceritanya? Ya udah bilangnya katanya nggak ntar katanya nanti dari panitia, terus tahu udah nggak ada kejelasan Gak jelas. gitu. Wah parah tuh ya. Panitia acaranya gimana? Ya namanya kan dulu mah masih nggak ngerti, diajak sono ayo ajak sono, namanya kita mah kan senangnya ngehibur. Jadi kayak ada ini acara event di sini ngisi gitu. Oke. Iya, kalau kemarin kan pengen bunuh diri sampai nangis 3 hari 3 malam, pakai kasur basah, sampai benar-benar suami lagi kecelakaan, hamil, punya anak 5, makan aja makan aja rice cooker yang berkerak diairin lagi, terus dicetek lagi biar jadi bubur gitu kan, sampai mau bunuh diri. Kalau ngelihat sekarang, kehidupan sekarang kan udah peningkatan. Nyesel nggak waktu itu? Kenapa ya dulu gue pengen bunuh diri? Nyesel banget, ternyata hidup itu indah ya, bisa bikin orang ketawa. Saya kan pernah tuh turun dari stand up di parkiran, ada ibu-ibu meluk saya, katanya dia habis operasi kanker, katanya dia tadi terhibur sama stand upnya saya. Terus dia meluk, katanya Po lucu banget, saya dikepalin duit sama ibu-ibu itu, katanya ini buat ongkos pulang gitu. Dia terhibur, padahal kan saya di kafe itu kan gratis ya, nggak dibayar saya ininya doang gitu. Malah ibu-ibu itu meluk saya, katanya dia terhibur gitu. Dia maksudnya orang yang lumayan berada gitu. Habis sakit aja gitu butuh hiburan. Kadang kan kita ngeliat di kafe tuh orang kayaknya gak punya masalah, kayak semua seneng aja. Padahal mah habis pulang mah masalahnya masing-masing ya, balik lagi. Saya dulu nganggapnya orang kaya itu hidupnya udah enak, udah apa. Ternyata saya punya majikan saya aja masalahnya ada aja gitu. Jadi sekarang lebih bersyukur aja sih. Alhamdulillah, yang penting anak-anak mah sehat. Yang sedih tuh anak terakhir kan hampir saya jual, Mbak. Ya Allah. Yang kecil itu Yang nomor Alma ini. 5, yang pas hamil COVID, jadi dia punya adik. Yang ini, adiknya dia lagi. 2 tahun. Oh, itu gimana ceritanya mau dijual? Emang ada yang nawarin itu kan? Kan waktu itu saya capek, curhat ke saudara gitu, pengen kasih orang aja deh gitu, misalnya ngidupin 4 aja udah ngapa-ngapa, nambah lagi nih hamil kayak nggak diinginkan gitu. Terus saudara ternyata beneran ada orang Pondok Indah datang ke rumah. Terus dia nggak punya anak, ekonominya maksudnya kan ngeliat rumah kan miskin gitu, mau dikasih rumah, suruh pilih 2 tempat, daerah Tangerang sama Tambelang tuh 2, karena dia punya rumahnya di daerah 2 daerah situ. Terus waktu itu kan mama masih hidup tuh, almarhumah, bilang jangan dijual, anak titipan gitu. Terus mau dikasih rumah, kata saya nih mah nungguin yang gede aja, kan kerja beliin rumah mahnya lama lah, ini masih kecil, masih bayi udah mau ngasih rumah gitu kan. Lumayan, saya pikir anak gampang bikinnya. Iya, terus gak boleh sama mama dilarang tuh. Terus akhirnya nggak jadi. Sekarang saya yang sedih itu kalau ngelihat yang kecil ini 2 tahun, kalau sampai dikasih ke orang kan saya Jadi rezekinya bersalah juga, ya, merasa rezekinya bersalah. nggak kayak sekarang stand up komedi gitu.
Nggak suka kalau ngeliat mukanya yang kecil, yang paling kecil itu Iya suka itu ngerasa sedih bersalah banget, sedih karena udah mau tanda tangan materai karena waktu itu yang ngadopsi itu kan anak saya 5 cakep-cakep no, lihat beda mamanya. Katanya wah ini cakep nih, iya anak saya mah bibit unggul kata segitu. Peranakannya mana Jadi boleh turun ke jelek. bapaknya apa ke emaknya? Ke bapaknya ganteng sih. Oh. Mamanya mah pas-pasan. Coba kita lihat ya. Bener nggak nih, cakep nih. Kita panggil yang kedua, ini yang keempat berarti Yang keempat, ya? Yang keempat. Sini sayang. Duduk sayang, duduk sini, sayang. sini, udah Sini deket sini mama. kita ngobrol. Namanya siapa sayang? Alma Namanya Alma. Berapa tahun? 7 7 tahun. Udah sekolah? belum. Mau sekolah? Iya. Oh. Nanti mau daftar. Oh, sekolah daftar. Seneng nggak punya mama stand up komedian? Senang banget. Senengnya kenapa? Soalnya punya duit yang banyak. Oh, punya duit yang banyak. Kalau menang doain. Amin. ya. Amin. Tahu dari mana mama punya duit banyak? Waktu itu pernah dibeliin kue ya? Dari aku. Dari apa? Dari aku. Beli kue apa mama gitu? Oh, waktu itu pernah ulang tahun ya, dirayain ya? Kuenya gede ya? Terus suka. Terus gimana ininya? Gimana perasaannya dapat kue gede sama pas ulang tahun? Seneng? Senang banget. Ucapannya buat mama apa? Supaya mak senangnya buat mama senang hatinya. Oh, supaya mama seneng hatinya. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Koki. Oh, mau jadi koki. Kenapa mau jadi koki? Soalnya masakan mama enak. Oh, kamu senangnya mama masak apa? Masak telur, kadang masak sop. Telur pecahan ya. Oh, masak telur sama sop daging, Iya, masakan sekarang mama kita beli enak. daging nggak kayak dulu mah kita mah susah banget. Oh, gitu. Jadi pengen jadi koki, berarti harus sekolah yang pinter ya. Sayang nggak sama adek? Adeknya namanya siapa? Fatimah Oh, cowok cewek. cewek. Oh, kalau adek bilang pengen jadi apa? Udah gedenya? Aku nggak tahu. Nggak Belum tahu. ya. Kamu pengen ngebahagiain mama gimana caranya? Aku ngasih mama duit yang banyak. Oh ya? Beli apa? Ngasih mama duit yang banyak terus ngasih apa lagi? Ngasih cincin buat mama. Ngasih cincin. Mau beli rumah yang Terus? bagus ya. Mau dibeliin rumah nggak? Dibeliin mobil? Kalau papa kasih? Ayah, kasih nggak? Kasih Agak truk usah. aja. Kasih truk. Kenapa dikasih truk? Soalnya ayah kan narik truk ya. Katanya mau beli odong-odong. Aku nggak mau odong-odong. Jadi maunya apa? Aku maunya mobil. Mobil apa? Mobil yang warna hitam. Warna hitam, mobil sedan. Emang Oh, mau yang tahu? bagusan ya? Mobil truk aja kan kita anaknya biar muat banyak. Kalian narik odong-odong temen Alma ajakin sekalian. Enggak. Ada TV-nya. Malah anakku dibully. Oh, kenapa? dibully. Kamu pernah dibully? Sekolah ya. Waktu Gimana itu kalau pernah masuk dibully? TK, dibully gimana? Katanya Mm-mm. si temen aku yang namanya Tina Heeh. punya angkot 2. Oh. Aku juga mau. Dia punya angkot, dia Oh, punya dia angkot punya dua, angkot dua. punya mobil keluarga, mobilnya 3, dia nggak punya mobil. Oh, terus pada saat itu melanjutkan sekolah apa enggak TK-nya? Abis ini kan abis TKA mau lanjut ke B. Oh, kamu dibully karena itu, karena kamu gak punya mobil. Terus kamu bilang apa pada saat itu? Aku diem aja. Kamu bilang nih sekarang nih yang mama ngebully kamu nih di kamera nih, nanti dia nonton. Sekarang mama kamu udah punya uang. Coba gimana? Bilang, jangan suka bully ya gitu. Jangan suka bully ya. Malu. Gak baik ya. Nggak baik itu namanya nanti masuk neraka. Iya, betul, tidak boleh membuli ya gitu. Kamu kakak-kakaknya cewek-cewek semua? Cowok. Cowok. Cowok 3. Oh, cowok. Yang kamu sayang sama semuanya? Ada yang paling kamu deket? Yang Mas paling kakak Ajam. yang paling deket Mas siapa? Ajam. Mas Ajam. Mas Ajam. Karena umurnya beda sedikit. Kalau stand up itu bawa anak 3, Azam yang SD, dia sama yang kecil. Nanti kalau naik panggung
yang 2 tahun itu dipaku sama Azam, nanti dia mah udah ngerti Oh, gitu. kenapa Jadi dekat sama Mas Azam? Paling dekat sama Mas Azam. Soalnya Mas Ajam bisa naik motor, aku diajakin naik motor terus. Oh, karena bisa naik Muter-muter. motor gitu. Oke, jangan nakal ya, yang akur-akur ya sama kakak-kakak adik-adiknya. Janji ya kalau udah sukses beliin mama rumah dan mobil ya. Iya, Tante dibeliin nggak? Tante lihat rumahnya udah besar banget. Oke, jadi sekarang Po Citra di dalam hidup Po Citra yang paling berharga uang apa anak? Anak Gak mau jual anak lagi ya? enggak. Kalau misalnya susah lagi, mau jual anak lagi? Enggak sih, udah alhamdulillah udah nyenengin orang aja sih, bikin orang seneng aja. Lewat stand up gitu kan, kita walaupun cuman ketawa doang ya, setidaknya dia tuh bisa ngehilangin kesedihan dia walau sesaat gitu. Dia bisa ngelupain. Tidak terfikir bikin YouTube channel? Belum ngerti, mantan minta ajarin, TikTok aja baru punya, baru bikin. Kan artinya kan kalau Po Citra pengen menghibur orang banyak kan nggak harus dipanggil, nggak harus ada panggilan job Iya, kan. Berarti bisa menghibur semua orang melalui sosial media yang kita bikin punya. konten gitu. Entah itu YouTube, TikTok, TikTok baru kan bikin seru sih. tuh, Iya, baru ya bikin. kan? Jadi kita punya materi baru masukin ke TikTok, akhirnya followersnya banyak, dapat endorse deh. Kepikiran nggak bikin? Gak pikiran sih, tapi kalau YouTube belum ngerti. Kalau TikTok ini baru bikin, belum ada sebulan. Lagi live baru seminggu live, terus ketemu Meloni live. Terus mau ikutan ajang lagi yang lebih serius? Iya, Misalnya Suci, iya, atau nunggu Suca? kan, cuman kan tahun ini tahun kampanye, lagi belum ada. Oh, lagi belum Nanti ada. sesudah ini ada Suci 11 apa? Apa Suca? Di materinya pernah ngomongin kayak suami apa anak? Ada, kalau materi kan kita ada buku, kita nulis materi. Kan kalau kompetisi gitu kan nanti ditemain, tema minggu ini kuliner, besok temanya olahraga apa. Jadi kita harus punya stok materi tentang itu. Jadi cita-cita yang belum tercapai apa? Ya punya rumah belum, itu cita-cita bukan sih, keinginan ya, itu keinginan ya. Maksudnya masihkah tetap pengen jadi stand up komedian atau mau jadi pengusaha aja gitu? Pengen jadi stand up komedian, pengen main layar lebar, tapi yang komedi gitu. Oh, layar lebar komedi. Ya tolong pokoknya ini jadi sama komedi. produser-produser yang stand up komedian kan banyak tuh yang Terus bikin. kemarin dari stand up dapat job ke luar kota naik pesawat pertama kalinya. Oh iya, gimana coba ceritakan Gara-gara pengalaman stand up bisa naik pengalaman pesawat. pertama naik pesawat dalam materi. Jadi ceritakan ke aku gimana. Terus makan di hotel, enak gimana, banget. Makan di hotel cuman pegel ya. Kenapa? Sendoknya berat banget. Saya kaget loh, soalnya nggak di rumah sendoknya tuh buat motong daging meleot, di hotel kaget, gak pernah soalnya. Berat banget ya, oh berat banget, piringnya berat, sendok berat, belum diisi lauk udah berat. Kan kepegelan ngambilnya banyak gitu. Di hotel, di berenang, kapan dia gak ikut, dia gak ngambek nih. Jawabnya kan gak boleh bawa anak. Itu alhamdulillah di pesawat, Nah, hotel. gimana pengalaman naik pesawat Seneng pertama kali? banget. Ke bandara sendiri. ya? Maksudnya kan kalau berdua mending, jadi kan keder nanya-nanya. Terus kopernya ditaruh di jalan yang kayak kereta gitu. Saya takut hilang koper saya, nggak tahu kemana, masuk ke terowongan gitu. Kan kalau di bis kita nempel sendiri, naruh di atas gitu. Saya pas udah keluar nyari-nyari ke di pesawat, di dalam pesawat juga nggak ada di atasnya. Takut hilang, oleh-oleh mulu kan isinya. Dari tanya Mas itu koper saya jalan. Enggak, nah terus pas udah keluar pas udah turun baru tuh saya nungguin. Ntar di sini Bu, ada kopernya lewat, jadi nungguin. Pas udahnya langsung ambil aja, iya jadi gitu kan nggak ngerti. Pas pertama kali. masuk pesawatnya gimana tuh kesan-kesannya? Masuk lorong-lorong kita agak deg-degan sih ya, masuk lorong-lorong gitu. Takut udah minum antimo, takut mabok. Udah siap-siap pertama kali naik pesawat. Tapi nggak takut soalnya. ketinggian pas Waktu itu tuh baca doa, enggak cuman karena di ke Lampung kan deket ya, cuman 35 menit. Deg-degan sih pas naik ke atas. Kan katanya kalau ada teman yang jet lag yang apa gitu, saya nggak tahu jet lag apaan. Taunya kalau masak nasi jet lag.
listrik ya nggak kuat. Komporin apa Magicom, masuk Magicom jetrek kompornya, apaan jet lag gitu. Jadi pas itu nggak jet lag ya, pas Enggak, lampunya enggak, biasa aja 30 ya. menit. Malah nggak berasa ya, baru naik sentaran udah turun. Oh, jadi 30 nggak menit. pas naiknya tuh nggak kelihatan kayak naik. Geruduk-geruduk sih, geruduk-geruduk gitu, geruduk-geruduk gitu, naik gitu. Pas dia di atas agak ganteng kan, bawahnya laut, baca doa tuh, baca doa, terus turun, alhamdulillah. Nggak nanya sama pramugarinya udah sampai mana gitu nggak? Nah, dikasih tahu sih udah sampai ininya, apa namanya, nggak bisa. Kirain bisa milih duduk dekat pilot gitu ya. udah ditentuin pakai ituan. Ini kalau kayak di film bioskop kan kita bisa duduk, bisa milih di mana bisa milih tempat gitu. duduk Iya. ya. Aturan enak duduk dekat pilot bisa melihat pemandangan ya. Iya, sebenarnya sama ya. supir truk mulu bosen. Nama pilot gitu. Gitu. Terus pas turun nggak kiri bang nggak? Enggak. Udah tahu lah ya. Hari ini Cuman kita mau landing. nanya itunya kayak pintu-pintunya kan turunnya di Halim apa tuh. Gitu. Alhamdulillah tuh kalau nggak stand up kan nggak ngerasa naik pesawat, makan di hotel. Alhamdulillah. Nah pas di hotel kamarnya gimana, bagus? Sendiri ya, Bagus sendiri kamarnya? bagus, ada buah, jadi pengen saya bawa pulang gitu. Tapi takut apa namanya, takut basi ya makanannya kan. Kalau di hotel makanan nggak berhenti ya, terus bingung makan yang mana. Ingat anak kan, namanya sendiri nggak ketelan. Ingat anak. Mau dibawa pulang terus apa mandinya air panas? Iya, mandinya itu putarannya banyak lageran ya, ke kiri ke kanan aja, bingung. Baru kali itu mandi lepas tangan. Biasanya kan pakai gayung kan, Gaya bebas, mandi gaya bebas di hotel. Pintunya agak malu, apa namanya, pintunya kaca transparan gitu ya, pintunya kaca bening. Agak gak malu dong, takut ini ada lihat ya. Iya. Kalau di Ada rumah, AC juga. Iya, AC, kasurnya selimutnya tebal. Di Sheraton waktu itu. Wih, itu cuma orang kaya doang nginep di situ. Cuman yang keder itu yang pakai ATM buka pintunya. Pakai ATM, iya, pakai ATM. Pakai ATM. Saya keluar kan ketinggalan, gak bisa masuk. Oh, gitu. Akhirnya ke resepsionisnya ketinggalan kan, katanya itu harus dibawa-bawa. Saya keluar aja, ternyata harus pakai ATM tadi lagi, ditempelin. Terus dibantu sama resepsionisnya? Dibantuin. Alhamdulillah pengalaman pertama itu di hotel, Mbak, naik pesawat. Nah, sekarang cita-citanya itu keluar negeri nih, belum. Oh, iya. Siapa tahu dapat job ke Malaysia kan, iya, menghibur TKW. Iya benar. Ke negeri mana selain Malaysia yang Belum lagi cita-cita aja. yang pengen dikunjungi Ke nih? Thailand, pengen Thailand. nyobain belanja deket rel kereta itu. Kayaknya seru. Di Tebet juga ada sih ya. Belanja jajan deket rel, kayak seru itu. Jadi Thailand taunya belanja deket rel doang, nggak tahu yang Masa- lain lagi. Taunya itu dong, sama yang itu, Apa? yang di danau-danau apa tuh, yang pakai Tempat wisatanya. kemarin dapet tas juga dari majikan saya, dia dari Thailand, gajah, gambar gajah. Oh, gitu. Pengen ngajak anak-anak juga ya. So sweet. Pernah gak sekali manggung, pernah ngebom gak lucu gitu? Alhamdulillah sih belum pernah, tapi kalau ngeblank pernah. Pernah ngeblank, itu gimana tuh kalau ngeblank? Kalau ngeblank kita langsung lihat aja penonton ada yang siapa, dia langsung buru-buru itu ngobrol ice breaking. Apa namanya Mingle itu? gitu ya? Iya, ke penonton. Itu kan jobnya dari PT KI kan, masinis. Pak masinis gitu, paling ngeledekin gitu. Oh, ledekin, akhirnya inget lagi tuh materinya. Iya. Kalau nggak inget nggak ketemu ya loncat ke materi lain itu. Oh, gitu. Mpok Citra, udah pernah ke Bali? Belum. Apa yang Mpok Citra tahu tentang Bali? Itu Daster Krishna. Soalnya saya pernah dapat dari majikan Daster Krishna, saya dikasih Daster Krishna itu, katanya beli di toko Krishna ya.
Pas emak kan gak jauh dari Duster. Oh, tapi ngeliat di TV-TV gitu. Iya, di kalau Bali. ngeliat temen sih sunset kan, terus bikin tato di Bali yang bisa hilang tuh katanya temporer. Oh, bikin tato itu tentang kayak- Bali. Iya, yang bisa hilang tuh sama es. Kalau kata teman es kelapa di sana. Oh, es kelapa. Enak, katanya Bukannya di sini langsung. banyak juga es kelapa? Kan beda di Bali sama di sini. Tahu pernah ngeliat bule di Bali? Pernah Mau ketemu bule? di apartemen sih kalau nganter bakteri baik temu bule. Dia ngomongnya waduh, Po Citra mainnya ke apartemen. Tapi di sana di apartemen kebanyakan itu Niger gitu. Oh, dia bisa bahasa Indonesia apa enggak? Bisa. Jadi nggak ngomong bahasa Inggris dong. Enggak. Kan kadang ada kayak istri-istrinya kan gitu orang-orang situ. Mau ke Bali? Mau kalau ada job nanti mudah-mudahan dapat ke Bali. Mau ke Bali sama aku nggak? Wow, emang bisa. Ada bisa job dong. stand up apa Dona? Nggak ada job stand up, temenin aku aja. Mau, iya. Bener. Bener ngapain? Iya, beneran ta. Iya. Kalau kan aku mau ngajak Poni ke Bali. Nanti Mpo mau ngasih apa buat aku? Aku gak minta uang loh. Apa mau? Apa yang Mpo bisa kasih buat aku? Materi stand up ya. Materi stand up ya. Iya. Nanti stand up depan aku ya. Iya. Aku challenge ya. Pakai daster Krishna keliling Pantai Kuta ngomong sama bule. Iya, I'm ready. Bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Bener ya? Iya. Bisa bahasa Inggris. Bisa. Dulu majikan saya tuh alhamdulillah ya walaupun saya cuman kehidupan saya terbatas membantu. Saya nganter anak majikan les bahasa Inggris jadi saya ngerti bahasa Inggris. Oh, gimana Dikit-dikit. coba. Saya tahu You're ready. mopping, sweeping, dusting, saya tahu. Kalau sweeping kan nyapu ya, mopping, ngepel. Oh, saya mopping, tahu. iya bener-bener. Saya Mopping, tahu ngepel. bahasa Inggris ngerti, kayak jualan gitu. What's your name? My name is Citra Multiplacenta. Why your name is really unique? I have children 5. Kan kalau cheerleaders kan give me 5. Give me 5. My child five, my children five. Saya NKRI harga mati. Wih. Anak saya 5 kayak Pancasila. Keren. Tiap lahiran bikin bubur merah putih. Perjuangan hidup dan mati kan kalau orang selera kan bubur merah putih kan Indonesia banget kan. Iya, Indonesia Iya, nah. banget, luar biasa. Bener ya? Iya, bener. Pokoknya ntar kalau ke Bali kasih challenge apa aja mau ya? Iya mau. Iya, berenang mau pakai pelampung. Orang mah belum bilang pakai bikini. Bikini apa tuh? Yang seksi itu ya? Iya. Yang tali ya. Jangan lah ya, aurat ya. Iya, dan hitam. Emang udah putih? Kan kejemur. Berenang saya oren. Oke, nanti kita bikin video di sana, bikin apa? Bikin konten buat Empok kan Empok niatnya tuh ingin apa? Ingin orang lain terhibur sama Iya, Ko Citra iya, ya kan. iya. Yang nun jauh di sana yang lagi punya masalah, yang lagi punya masalah berat. Dengan Po Citra, dengerin Po Citra, orang bisa terhibur. Iya. Nanti aku bantu di konten aku biar orang bisa terhibur. Karena di konten aku kan subscribernya udah 1 juta lebih. TikTok aku juga udah mau 1 juta. Iya. Gitu. Jadi Empo lebih terkenal. Amin ya Allah. Gimana? Aman? Aman. Jadwal ya. Ya ntar sore pulang berangkat yuk. Beneran. Kan bikin visa dulu. Enggak usah. Bikin visa Tinggal dulu. beli tiket aja. Oh, nggak bikin itu. Emang luar negeri kan Bali Indonesia. Oh, Bali Indonesia. Gitu. Kemarin waktu naik pesawat sendalnya nggak dicopot nggak? Enggak. Pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Kan duduk sama sebelahan tuh ya, sama Iya. penumpang lain tuh ya. Tiga. Ngobrol nggak? Alhamdulillah saya duduk dekat jendela. Jadi sebelahnya kan ada saya penumpang. videoin tahu. Saya videoin tuh naik pesawat awan gitu. Kan sama pramugarinya nggak boleh kan? Nggak boleh main videoin. HP gitu ya. Tapi kan kata majikan di mode pesawat, handphone terus nggak apa-apa ngerekam karena kapan lagi pertama kali kan pesawat. Gitu. Ngobrol nggak sama penumpang sebelah? Sebelah tidur. Udah biasa kali dia mah naik pesawat. Kagak ada deg-degannya, saya doang yang
Linguk-linguk deg-degan. Di sebelah tidur, dua-duanya tidur. Kayak dia udah biasa naik pesawat. Oh gitu, tapi nggak muntah. Enggak sih, kan pusar ditutup sama tensoplast biar nggak masuk angin. Kalau beneran kita mau ke Bali, persiapan ke Bali apa aja tuh persiapan? Pinjem koper sama majikan. Terus? Botol angin. Terus apa lagi? Balsem. Udah deh, udah sama pakaian paling. Anduk mah ada di sana ya? Ada. Anduk ya ada. Oke, kalau Empok udah bisa ngerosting belum? Udah bisa. Ngerosting. Empok tahu Ray? Tahu, tapi taunya sedikit doang. Oh sedikit doang. Tahu Bisa- yang itu yang waktunya jajan itu. Itu beneran itu ya lo 10 juta jajan. Nyam nggak nih? Jadi ini apa program ini diare ini nyambung ke waktunya jajan. Ray Utami jajanin Po Citra ke Bali. Jajannya ke Bali. Gimana? Udah siap kan? Siap. Tiketnya kita nebeng truk kayak sampai sana. Tapi boleh gak sama suaminya? Boleh lah. Boleh. Gak apa-apa. Kabur. Tapi pulangnya nggak buru-buru ya, karena Nggak. kita kan mau liburan. Iya, aduh, iya. Ya kan? Aman kan? Aman. Minum ini ya. Silakan diminum. Gelasnya cakep banget, Kak. Empok, suami emang pernah ini kayak bercanda gitu, pernah kayak Dulu dia tuh kagak support saya waktu saya baru-baru stand up kan belum kayak dapat hadiah kan nggak semua orang langsung dapat duit. gimana tuh? Kalau saya mau komentarnya? berangkat pasti dikatain, no mau artis lenong, no mau berangkat lenong gitu. Terus katanya kalau ngimpi jangan tinggi-tinggi, ntar gila nggak kesampean. Kemarin lagi saya menang juara 1, nambahin dia bikin SIM. Bikin SIM terus iya. Jadi dia komentarnya gimana pas lihat Empok menang tuh? Ya pas menang 15 juta baru kan dapat yang plakat itunya baru dia foto-foto baru diakuin sekarang. Sekarang kata saya gaji lu serit, gaji gua stand up 5 menit. Berarti sekarang suami support dong, karena sudah terbukti ya. Iya, karena udah menang berapa kali udah diundang lapor Pak gitu udah masuk TV. Jadi sekarang suami bangga dong. Bangga. Di kerjaannya suka bangga-banggain. Sekarang ada yang DM saya di Instagram. Oh, ada yang gimana DM. Baik-baik dia. Set dah. Gimana DM-nya cowok kok? Ada cowok, ada yang fotonya pilot, tapi agak asli kali mana mungkin pilot seleranya kayak gini kan. Tapi siapa tahu itu pilot beneran kok. Beneran. Gimana DM-nya? Udah gitu ada yang pakai bahasa Inggris tuh what's your name gitu. Gitu. Terus ada yang fitness fotonya yang kayak di fitness cowok-cowok yang six pack gitu ada yang ngajakin ayo kalau mau fitness bareng gitu free. Cemburu gak suaminya? Nggak tahu dia. Ntar kalau Dia nggak main Instagram. Oh, kalau ngomong di sini punya suaminya denger gimana? Biarin aja. Tapi ntar ke Bali boleh gak? Boleh lagi, gak boleh Boleh, lagi. boleh. Ntar kamu ketemu bule di sana nanti gitu. Cemburu gak? Apa? Ntar saya jualan di sono. Jualan apaan? stand up. Oh, jualan stand up. Boleh. Kemarin juga waktu di stand up comedy ketemu itu Chris yang materinya yang dia tinggal di Bali kayaknya. Oh, berarti nanti bisa itu ya sama anak-anak stand up Iya Bali. ada stand up Indo Bali ada. Oh, ada. Empok Bisa. punya kontaknya. Nanti kita itu ada komunitas stand up Indo Bali bisa ke sono. Oh, nanti kita bisa ini ya datengin lah ya. Yang Enieng itu kan di Bali. Seberapa terkenal Empok di kalangan stand up komedi Indonesia? Waktu itu sih disebut Bang Panji gitu kan saya berawal bukan yang tiba-tiba itu stand up itu yang kayak baru muncul gitu tapi langsung alhamdulillah rezekinya mau jalan 2 tahun udah masuk TV udah dapet juara 1 gitu kalau kata anak-anak sih termasuk cepat karena ada yang udah 5 tahun sampai 7 tahun masih melempem. belum kalau kata saya memang rezekinya maksudnya nggak sengaja gitu nyemplung stand up karena dari kesedihan itu dari depresi itu Tapi jadi- emang basic awalnya Empok lucu ya di antara
tetangga-tetangga, keluarga Ya gitu. kalau lagi arisan sih iya biar nggak sepi. Jadi rame ya, kalau nggak ada empok nggak rame gitu ya. Iya kadang. Kan saya sekarang jualan mulu apaan aja. Makanya bingung, kalau empok kan basicnya sebenarnya ceria gitu ya. Kenapa pada saat itu bunuh diri? Kan bunuh diri orang desperate dan orang yang nggak bergaul. Kalau empok kan kayaknya supel sekali ya, gampang kenal sama orang, deket, terus ngelawak juga. Kenapa pada saat tapi tetap kalau udah sampai rumah kayak gitu, nggak tahu sih apa sih itu namanya, di depan orang kita bisa ceria gitu, tapi kalau udah sampai rumah mah depresi? ya itu depresi namanya. Mungkin pokoknya gitu. Kita sih pengen di depan orang banyak jangan pada tahu gitu. Senang, ini happy aja, senang aja gitu. Padahal mah di dalamnya sedih. Terus pas empok jadi seorang stand up komedian, dikenal banyak orang, saudara-saudara yang dulu mencibir atau keluarga jauh yang dulu mencibir pada balik deket atau biasa aja sih, pernah ada yang support, ada yang mau, kebanyakan sih dari kalangan tetangga. Kalau dari saudara support. Memang tetangga waktu ekonomi susah juga saudara ada yang masih ngasih beras gitu. Kalau tetangga sangkanya di TV tuh bayarannya wah jadi banyak yang mau ngutang gitu. Oh, jadi empok minta ngutangin dong gitu. Iya, ada aja yang mau gade galon lah. Gade galon. Di sana tuh ekonominya tuh beneran susah, sampai mau gade galon 15.000 gitu buat beli beras hari itu karena ekonominya tuh. Terus empok kasih? Ada? Saya kasih, kan cuma 15.000 doang. Nggak sampai ada yang gade galon. Sampai sesusah itu. Helm 50.000. Iya. Gade helm. Terus gade apa lagi? Gade blender ada juga. Jadi kalau dia belum nebus dia pegel yang ngulek gitu. Soalnya kan kalau dikasih nggak pakai jaminan kebiasaan, jadi nggak apa-apa itu buat harus ada jaminan ininya, doang. jaminan. Tapi kan ntar dia tebus mah nggak pakai bunga-bunga. Iya, nggak pakai bunga lah, riba ya. Iya. Berarti empok termasuk yang dermawan lah ya. Ya habis kan saya ngerasain Mbak. Kadang sih pengen kita tolongin, kadang kita nolongin pernah ya nggak pakai gitu-gituan. Hilang maksudnya nggak balik lagi, minjem wah ditagihnya susah. Sekarang kan memang jadi buat bahan materi bisa juga. Oh iya benar. Kehidupan sehari-hari Iya. ya. Kalau sekarang empok megang duit banyak, empok apa yang mau empok kasih buat tetangga-tetangga sekitar nih? Ya itu kerjaan aja, kalau dikasih duit beras gitu mah kan nggak ada habisnya. Kerjaan aja, misalkan dia sukanya yang satu suka nyulam, suka bikin kue, kadang kan mereka tuh pada punya itu, cuman nggak ada ininya loh, nggak ada jalannya. Kalau kayak saya stand up kan saya suka senang, saya bisa nyari ini gimana caranya stand up komedi. Misalkan kalau yang bisa masak harusnya dia punya ada tempat kayak buat jualan gitu, UMKM gitu. Saya rasa kalau misalkan dia sukanya nari apa sukanya nyanyi gitu. Oh, jadi empok mau memberdayakan tetangga-tetangga sekitar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya, misalnya suka bikin kue, bisa bikin kue tapi bingung masarinnya gitu. Ada tetangga saya jualan nasi bakarnya enak. Iya. Jadi support UMKM lah ya untuk ini. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Nah ini nanti abis ini mau manggung materi PPSU nih. Iya. Udah siap materinya nih? Udah. Gimana coba? Nah, itu mah belum tadi bahasnya. Oh, berarti udah surprise lah ya. Oke deh. Pasukan Oren. Semangat Empok. Berarti hari ini ada manggung. Nah, kalau nanti pas aku aja ke Bali ada manggung gimana? Kan di jadwalnya jauh-jauh. Tapi maksudnya, minggu depan langsung berangkat? Iya, minggu depan. Hari Rabu. Saya mah adanya November nanti. Hari Rabu ini bisa. Bisa. Oh, berarti ada lagi bulan depan? November. Berarti biasanya sebulan itu 2 kali 3 kali pasti ada. Berarti kita pulangnya November ya? Iya. Lama dong di sana. Bisa ngomong Inggris ulang-ulang mah lancar. Nggak usah ikut Lia. Ya udah deh, pokoknya Empok sukses terus. Tetap ceria ya Po ya, apapun keadaannya. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup ini karena Empok ini kan unik. Jadi dibutuhkan banyak orang ya Allah, untuk menghibur iya. para galawers. Cantik mah kagak ya, unik doang. Tapi kan kalau ada duit bisa cantik. Iya, bisa ntar. Perawatan. Empok kalau misalnya ada duit banyak nih, mau ini tuh jualan sampai kejemur tuh. Coba lihat tangannya.
Sampai kejemur kan keliling. Oh iya, Panas. nggak pakai ini sarung tangan. Agak make. Oh, iya. Pakailah sarung tangan. Kalau punya uang pengen apa? Operasi plastik. Enggak lah. Gak mau? Plastiknya buat bungkus sono. Jualan. Buat jualan. Gak apa-apa ya, mensyukuri dengan yang sekarang syukur ya. aja. Oke. Pengennya mah langsing. Oh, pengen langsing. Iya, Kan tinggal olahraga aja. Olahraga aja ya nanti. Apa mau suntik itu, sedot lemak? Jangan lemaknya buat di sop kan. Buat di shop. Nge-gym. Nge-gym ya. Berarti pengen beli alat gym kalau punya duit. Mau bajir Mbak, itu aja. Apa namanya? Lari yang gratis. Oh, lari aja. Nge-gym alat-alatnya mahal kan. Aku ada tempat gym di atas, mau. Oh, ada tempat gym. Mau nyobain nggak? Ada treadmillnya lari, jadi lari kita nggak usah keluar rumah. Kita lari misalnya mau berapa kilo di tempat aja. Oh, betul. Enak nggak? Lari di tempat ya. Iya. Lari dari kenyataan bisa enggak? Tapi kenyataannya udah jadi artis sekarang. Amin. Orang sih bilangnya gitu, saya mah belum. Udah jadi artis. Iya, udah jadi artis, udah dipanggil-panggil TV, itu namanya udah jadi udah separuh artis. Separuh kali ya. Itu. Empok kalau misalnya punya fans nih kan biasanya ada yang fans militan ya. Empok pengen namain fans empok apa? Pasukan Citra misalnya. Apa ya, sekarang mah fansnya ngebantu itu. Sekarang sih alhamdulillah pas live di TikTok itu suka ada yang gift gitu kan ya. Oh, ada mau yang dapet ngasih gift. mawar. Terus ada yang DM beli bakteri baiknya. Kalau Jumat berkah dia beli berapa ntar buat dibagiin gitu, buat ngebantu target saya kan. Kalau di situ kan sehari harus target 300 botol Iya. gitu. Terus kalau apa namanya? Berarti kalau gift itu dapat berapa tuh nyairin sekali Nggak, lagi? belum ngerti orang. Belum dicairin. Belum banyak kayaknya, baru Tapi berapa. kan bisa dicairin ya. Iya, Nanti katanya minta bisa. tolong aja cara Nanti nyairin giftnya. Belum tahu. Apalagi kalau dapat apa itu namanya? Singa ya? Iya, belum pernah, baru topi sih. Oh, baru topi. Laku juga Mpo ya? Live itu berarti Mpo harus apa namanya? Harus lebih sering lagi. Kadang live-nya cuman gitu doang, kayak saya keliling komplek nih hari ini, mencet belnya katanya nggak nyampe, kata paling komen bawa gala po besok, kan susah rumahnya tinggi gitu. Oh, jadi sambil Mpo jalan sambil Mpo live-in. Paling live-nya lagi jualan. Kemarin diomelin sama ada orang itu, katanya ganggu. Oh, diomelin sama yang itu. Nggak mau beli ya, Nggak mau ganggu. beli karena Mpo mencet bel terus. Sekali doang sih, Sekali cuman doang. dia terganggu kan lagi tidur apa. Oh, terus Mpo balas apa? Ya udah nggak apa-apa, kita cuma nawarin permisi kunjungan, terus dia bilang maaf dulu, tuh dia udah minta maaf duluan. Oh, iya. Belum ditawarin tapi minta Udah tahu duluan, padahal belum lebaran. Iya. Aduh. Tapi Mpo sekarang berarti tahun depan Mpo mau masuk ajang Iya, stand up mau komedi. kompetisi. Persiapannya apa aja? Karena kan Pak saingan pasti berat nih. Iya, Dari persiapannya seluruh dari Indonesia. sekarang harus rajin-rajin nulis materi, ntar temanya ini gitu. Tentang percintaan misalkan. Bisa cerita tentang suami dulu ketemunya di mana. Ntar Mpo aku ajakin ke Bali, ntar aku dijadiin materi lagi. Aku pernah ya diajakin ke Bali. Itu bisa jadi materi. Ya sama artis gitu kan, gini ya. Gitu. Rumahnya gede banget nih. Untung saya bisa masuk, bisa keluar lagi. Gede banget kayak labirin rumahnya gitu kan. Kayak gitu. Nanti di Bali bisa apa bisa stand up di kafe-kafe loh. Iya. Berani nggak Po? Berani. Ya kan? Ya kita nongkrong nanti Po stand Dan up. berani. Oke, berarti mental udah oke lah ya, udah teruji lah ya. Alhamdulillah. Ya kayak tadi cerita pengalaman naik pesawat di hotel aja kan itu materi yang saya pegel, makan sendok beratnya banget, nggak gitu. Sendoknya diamplopin. Saya kira bayaran saya itu. Iya.
Kaget banget. Pakai kertas gitu ya. Iya, ada amplop kita kata ini bayar, kirain kan di meja buah. Wah, bayar. Maksudnya sendok sama garpu. Kirain bayar sendok sama garpu. Iya, dari hal-hal kayak gitu. Ada anduknya lembut kan di rumah mah udah keruak-keruak itu mah. Anduknya cakep banget, anduk hotel. Pengen bawa pulang nggak boleh kan. Iya. Ntar belnya bunyi titit. Alhamdulillah, jadi kalau nggak stand up kan nggak keluar kota, nggak itu. Makasih banget ya. Ya makasih, alhamdulillah. Oh, Citra, yang namain plasenta siapa tuh? Saya Oh, kan sendiri, kelilit oh, sendiri. hari-hari. Waktu yang anak mau dijual itu kan plasentanya dibawa. Jadi karena saya udah mau dikasih ke orang, dapet pas mau lahiran plasentanya dibawa, hampir dioperasi sesar. Takut kan anak ke 1 sampai 5 kan normal semua, masa ini yang kan takut itu sesar kan kayaknya bawaannya serem gitu di belek gitu. Mungkin karena saya ngomong dia mau dijual gitu kan. Iya, Jadi dia berontak. akhirnya berdoa tuh, akhirnya suruh sama bidannya kan waktu itu kalau pengen muter suruh ngepel ya. Masalah kan rumah tanah kagak pernah ngepel, gimana saya mau ngepel, akhirnya suruh sholat sujud terus yang lama akhirnya muter bisa lahiran normal. Jadilah dari karena ketutup plasenta itu di USG berapa kali jadi kepikiran multi plasenta itu karena anaknya 5 multi plasenta. Udah anaknya 5 terus dapat ujian ketutup plasenta gitu. Oh iya berarti ini seorang ibu yang hebat, anak 5, pejuang. Iya. Nah, walaupun suami Suka kalau stand up bawa anak kan termasuk ngeribetin gitu ya, mama bawa anak suka dicengin di komunitas, "Pok, stand up apa mau kondangan?" Kata saya, "Kagak, tadi habis santunan Bang sekalian." Gitu. jadi sekalian buat materi aja. Iya. Jadi segala hidup empos semuanya jadi dijadikan materi lah ya. karena udah berdamai lah, sekarang mau ngapain lagi, udah hidup nikmatin aja. Anak banyak, udah orang ada yang belum dikasih keturunan kan kayak yang waktu itu, jadi sampai mau ngasih rumah ke saya tuh buat anak, berarti anak segalanya. Waduh, luar biasa. Ini pelajaran hidup yang berharga. Dan Empo juga sosok wanita yang patut menjadi inspirasi di sini di Diare ini karena kuat, lucu, bisa cari uang sendiri, dermawan juga. The power of mama. The power of Pok Citra. Terus walaupun suami sekarang supir truk ya, supir truk, tapi itu juga mungkin aja bagian dari doa suami juga. Selama ini dia doa ya akhirnya Empo bisa jadi sukses mungkin karena andil suami gitu. Amin. Tetap harus hormati suami ya. Iya, hormat. Coba kalau ada suaminya ngomong apa? Apa tuh suaminya? Mau ke Bali dong, kagak narik terus. Ke Bali. Kemarin dia ke Bali bawa truk. Kemarin dia bawa truk ke Bali, terus kata dia ke Bali lagi dapat muatan, ntar juga gua ke Bali kalau dapat job gitu. Saya mah kerja, gua mah jalan-jalan deh. Mantap. Pokoknya sukses ya Bang Empo ya. Makasih. Thank you Hani Baniku sudah menyaksikan Diare. Sampai ketemu lagi di Diare selanjutnya yang dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye bye. Makasih.